Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nama aku Muhammad Faruk Ramadana dari kelas 10B SMA Edo Global Medan. Jadi hari ini aku lagi di Museum Negeri Sumut, mau ngerjain tugas remedial dari Miss Anggi, history, ngejelasin 10 menit ke depan akan ngevlog sekalian ngejelasi tentang zaman-zaman prasejarah. Ada Neolitikum, Paleolitikum, Megalitikum. Stay tune ya dadah. Jadi sedikit fun fact tentang Museum Negeri Sumut ini adalah Museum Negeri Sumut ini didirikan pada tahun 19 April 1982 yang tujuannya jelas untuk melestarikan budaya dan sejarah-sejarah utamanya di Sumatera Utara untuk sebagai wahana untuk prasejarah, wahana untuk terus mengingat apa itu sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Sumut. Di Museum Sumut ini terdapat begitu banyak artefak-artefak zaman dahulu kala, ada juga zaman proklamasi, begitu banyak artefak di dalamnya yang berisikan sejarah-sejarah di Indonesia juga ada, terutama tapi di Sumut. Itu yang buktikan bahwa begitu banyak sejarah yang terdapat di Indonesia ini, begitu indahnya sejarah itu, begitu indahnya pelajaran sejarah, maka kita harus melestarikan segala peninggalan dari sejarah-sejarah itu, karena itu akan selalu abadi jika kita melestarikannya. Juga berikut akan ada sedikit vlog dari saya di Museum Sumut itu sendiri. Stay tune guys. Ini dia bentuk depannya Istana Maimun. Ini riset Bayaki. Jadi kami ngerjain di sini rame-rame ada taki-taki rumpah, ripat, irsyad, Bayaki paling ganteng. Di sini juga di museum ini juga banyak kali isinya. Di museum ini juga banyak nih sejarah-sejarah Sumut nih khususnya Sumut nih. Nih pertempuran Medan Area, Sekutu Pendarat, jalur Dipoma, juga ada Bayaki. Halo Bayaki. Halo. Jadi ini banyak lah ini museum bagus kelas. Di sini juga ada list pahlawan-pahlawan yang paling terkenal dari Sumut Ini ada Tengku Amir Hamzah, ada Malik, Afiat, banyak lah baca sendiri nih, ada sejarah-sejarahnya nih, lengkap ada sejarahnya. Yang ini Ripat. Jadi kalau dari museum ini sendiri, kalau yang masuk sama materi, yang connect sama materi itu sebenarnya kalau di museum ini jujur, jadi setelah masuk coba mencari-cari, coba udah keliling juga cari yang masuk sama materi, sebenarnya di museum ini cukup kurang lengkap sebenarnya kalau zaman ininya. Cuman kalau ini kayak digambar nih yang lagi dikasih lihat nih, cuman ada seperti ini nih, masa prasejarah, prehistoric period gitu doang. Kalau yang paling banyak kalau dari tadi pengalaman dari keliling-keliling juga jelas Megalitikum yang paling banyak karena banyak bebatuan, ada sarkofagus, tadi juga ada beberapa contoh-contoh Megalitikum yang di daerah-daerah di Indonesia. Banyak juga di sini ada tuh kayak parade gitu, kayak miniatur tentang zaman Paleolitikum mungkin sama Neolitikum. Jadi cuma kayak gitu doang, peninggalan tengkor-tengkor atau zaman dulu serta senjata dan peninggalannya aja sih di sini banyakan. Jadi kalau yang bisa dilihat sih sebenarnya kalau ini nggak terlalu banyak juga ya, cuman maksudnya tapi
tetap bagus kok museumnya, tetap kita bisa dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Ini juga contoh makamnya juga ada, ini penjelasannya cukup lengkap untuk itunya, cuman memang secara artefaknya yang kurang lengkap, nggak semua zaman ada, itu aja sih. Tapi tadi setelah masuk pertama kali, jadi karena udah pernah belajar juga tentang zaman-zaman itu bersama Miss Anggi ya, jadi agak throwback tentang materi-materi, karena biasanya cuma lihat dari PPT, dari gambar, dari video. Ini bisa lihat langsung, pengalaman yang luar biasa. Tapi karena pengalaman itu juga, jadi sekarang lebih tahu lah bahwa museum ini nggak cuma numpang lewat, cuman kalau field trip aja ke sini, kalau cuma dari kunjungan sekolah ke sini, kapan-kapan juga bisa ke sini nengok-nengok sejarah Indonesia. Seru juga kok. Ini dari tadi beberapa, selagi kita dengerin suara juga ada footage dari museum tadi yang di shoot. Inilah isi artefak-artefaknya semuanya yang ada di sini. Oke. Kalau untuk kesimpulan dari pengalaman tadi sih luar biasa ya. Jadi kita lebih tahu aja tentang, kita bisa ngelihat langsung apa itu yang selama ini kita pelajari, jenis-jenisnya. Karena pelajaran sejarah ini adalah pelajaran sebenarnya yang paling susah untuk dicari contoh, dikarenakan ini kita mempelajari masa lalu dari segala makhluk hidup, dari segala apapun perkembangan zaman ke zaman. Jadi sulit, ada beberapa pelajaran yang bahkan tidak ada sama sekali bukti nyatanya, tapi kita harus tetap percaya karena itulah indahnya sejarah. Kita mempelajari hal yang sebenarnya kita nggak sebagai saksi di situ, tapi kita bisa tahu itu karena kita mempelajarinya, karena ada sisa-sisanya, karena kita mempelajari apa peninggalannya. Itu luar biasanya pelajaran sejarah dan indahnya sejarah itu sendiri. Kalau nilai perjuangannya, jelas kita tahu bahwa orang-orang zaman dulu nih luar biasa, daya berjuangnya luar biasa. Itu setiap zaman pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di zaman dahulu mungkin di sana kan teknologi juga nggak ada, jadi karena teknologi aja nggak ada gitu loh, maksudnya mereka benar-benar punya daya juang yang cuman mengandalkan insting aja, mereka masih sanggup gitu, nilai perjuangan yang luar biasa. Apalagi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa gitu melewati itu. Jadi indahnya tadi masuk ke museum itu, jadi kita lebih tahu gitu loh cara mereka bertahan, cara ini, untuk kita lebih semangat lagi dalam mempelajari itu. Karena mungkin untuk zaman sekarang mungkin sulit untuk percaya hal itu bisa dilakukan gitu, karena kita tahu nggak semua orang bisa sanggup gitu menghadapi dunia tanpa teknologi. Mereka yang cari sendiri, mereka mengandalkan sumber daya alam, tapi mereka bisa melewati itu kok. Jadi artinya itulah indahnya sejarah. Jadi kita lebih belajar aja, lebih bisa mengerti gitu loh, apa sebenarnya, apakah betul-betul nih mereka bisa bertahan, apakah betul itu. Dan sekarang setelah melihat langsung, akhirnya kan pasti lebih percaya gitu setelah melihat bukti langsung dari perjuangan mereka, bukti langsung dari bagaimana mereka memaju ke zaman dari 0 ke 1 ke 2, juga bagaimana kehidupan mereka saat itu, bagaimana mereka menjalani kehidupannya, bagaimana mereka terus bisa maju. Itu sih kunci pelajaran sejarah. Sini ada dibilangnya situs Megalitum Bihata yang terletak, saya selebihnya baca sendiri ya weh. Ini tuh kayak di sini contoh-contohnya weh, ini megalitikum zaman batu ya, batu besar. Tuh ada gambarnya juga tuh. Tuh, baca sendiri ya. Tuh, di sini batu semua. Ini sepanjang ini nih weh, batu semua nih. Ayo jalan-jalannya. Nah, nengok ini. Baca ya sendiri ya. Batu-batunya weh, dan lain-lain. Ini yang menarik nih weh, ini kalau masuk hujan kemarin nih weh, sarkofagus Antusikusibur. Oke, sekian dari vlog kita weh. Semoga kita bisa jumpa lagi. Janganlah, rehat aja. Dadah weh.